Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Novitasari, mahasiswa Universitas Indonesia, program Magister Ilmu Keperawatan. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada kaki diabetes mellitus. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, terlebih dahulu kita inform konsen kepada pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Lia Novitasari yang bertugas di ruangan ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ibu Santi. Oke, Ibu Santi. Ibu Santi, keluhannya apa Bu? Apakah ada nyeri pada area kaki? Iya, nyeri. Nyeri itu dirasakan pada saat istirahat apa pada saat beraktivitas? Sedang aktivitas. Oke, nyerinya apakah seperti tertusuk-tusuk atau seperti terbakar-bakar Bu? Tertusuk-tusuk. Tertusuk-tusuk ya. Baiklah, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki Ibu yang berfungsi untuk mengetahui apakah ada gangguan pada sirkulasinya, apakah ada perlukaan pada area kaki. Tindakan ini dilakukan di tempat tidur saja, dilakukan selama kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baiklah, sebelum saya melakukan tindakan, saya siapkan alat-alat terlebih dahulu ya Bu ya. Alat-alat yang harus kita siapkan yaitu ada handscoon, ada sphygmomanometer, ada Doppler sonografi, ada hand scrub atau nanti bisa cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Di dalam bak instrumen kita siapkan alkohol swab, monofilament, tisu, nerbekken, dan di sini ada stetoskop. Selanjutnya kita kembali lagi ke pasien. Ibu, saya kembali lagi dengan membawa alat. Kita mulai tindakannya sekarang ya Bu ya. Sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu cuci tangan menggunakan air mengalir atau bisa menggunakan hand scrub. Gunakan APD. Untuk tindakan pemeriksaan kaki diabetes itu ada 4. Ada 4 pemeriksaan, yang dimana pemeriksaan pertama itu adalah pemeriksaan vaskular, pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan neurologi, yang ketiga adalah pemeriksaan dermatologi, dan yang keempat adalah pemeriksaan pedis. Yang pertama itu adalah pemeriksaan vaskular. Pemeriksaan vaskular ada 2 tindakan, yaitu palpasi dan inspeksi. Yang pertama kita lihat atau inspeksi apakah ada kemerahan pada ibu jari pasien. Permisi ya Bu. Perhatikan apakah ada kemerahan pada ibu jari pasien. Jika ada kemerahan berarti menandakan adanya perubahan arus balik vena. Selanjutnya kita lihat tekstur kulit pasien. Apakah ada bad potato skin? Apakah ada kulit yang berkerut? Lalu perhatikan apakah ada luka iskemik atau irregular. Selanjutnya kita pulsasi nadi arteri pasien. Arteri dorsalis pedis, popliteal, femoral. Femoralis terletak di antara symphysis pubis, anterior superior iliac spine, mid inguinal point. Selanjutnya untuk mendengarkan nadi ini kita bisa menggunakan Doppler sonografi. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan neurologi dengan menggunakan monofilament.
Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan neurologi atau sistem saraf pada perifer atau ujung kaki Ibu. Namun sebelumnya saya akan mengetes terlebih dahulu di dahi Ibu ya. Kalau terasa nyeri, silakan bilang ke saya ya Bu. Apakah nyeri Bu? Tidak. Iya. Oke. Nanti apabila yang di kaki rasanya sama seperti yang di dahi, maka Ibu bilang terasa. Jika berkurang, bilang iya tapi berkurang. Tapi jika tidak terasa, Ibu bilang tidak terasa. Ya, Ibu silakan memejamkan mata terlebih dahulu. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada pemeriksaan monofilamen pada kaki pasien. Ibu, apakah terasa? Terasa. Apakah terasa Bu? Ya. Terasa Bu? Iya. Terasa Bu? Terasa. Apakah terasa? Ya. Apakah terasa Bu? Terasa. Apakah terasa? Iya. Apakah terasa? Iya. Oke. Selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan dermatologi. Untuk melakukan pemeriksaan dermatologi, kita harus lihat inspeksi di sela-sela jari pasien. Perhatikan apakah ada lesi. Perhatikan di setiap sela-sela kaki pasien. Maaf Ibu ya, permisi Ibu. Perhatikan apakah ada luka. Jika ada luka ulkus, kaji kedalaman luka ulkus, lokasi luka ulkus. Maaf ya Bu ya, coba saya lihat apakah ada luka. Bu, tidak ada luka ya. Nah, jika ada luka ulkus, kaji lokasi luka ulkus, kaji kedalaman, kaji luas. Luas itu adalah panjang kali lebar. Lalu kaji drainasenya. Drainase bisa ada slope atau apakah banyak pus atau tidak. Lalu kaji tipe jaringan. Tipe jaringan itu adalah tipe jaringan bisa masih ada slope atau luka yang masih beresiko terhadap infeksi. Lalu jaringan granulasi atau jaringan epitelisasi. Selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan pedis. Pemeriksaan pedis P-nya itu adalah perfusi. Yang kita lakukan adalah melakukan apakah ada perabaan dingin pada area kaki pasien dengan mengukur temperatur. Ibu, maaf saya akan mengukur temperatur pada kaki ya. Kita ukur temperatur kaki pasien, bandingkan antara kanan dan kiri. Temperatur akan berbeda antara kanan dan kiri itu jika pasien mengalami diabetes mellitus yang cukup lama akibat adanya penurunan sirkulasi darah yang dari jantung ke ekstremitas bagian bawah. Selanjutnya kita kaji apakah ada perasaan baal Ibu pada kaki Ibu? Iya. Iya. Oke. Ibu, apakah ada nyeri pada saat istirahat? Iya. Iya. Apakah ada nyeri atau claudicatio pada saat Ibu melakukan aktivitas? Sedikit. Sedikit. Baiklah Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pulsasi pada nadi, pada arteri, pada arteri dorsalis pedis. Kaji pulsasi dulu. Kaji arteri dorsalis pedis. Apakah kuat, lemah, atau tidak ada? Kaji tibial posterior, arteri tibial posterior. Sama, kaji apakah kuat, lemah, atau tidak ada. Selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran ABI atau ankle brachial index dengan menggunakan Doppler sonografi dan sphygmomanometer. Sebelumnya kita bandingkan antara tekanan sistolik pada nadi brachialis dan tekanan sistolik pada nadi tibial
dorsalis pedis maupun tibial posterior. Terlebih dahulu kita ukur tekanan sistolik pasien yang ada di lengan. Kita letakkan gel. Kita letakkan gel di nadi brachialis. Lalu kita mulai bersihkan dulu Doppler. Kita mulai mendengarkan nadi brachialis dengan menggunakan Doppler. Lalu kita pompa sphygmomanometer sampai bunyi nadi di nadi brachialis tidak terdengar lagi. Setelah nadi brachialis tidak terdengar lagi, kita pompa tambahkan 20 mm air raksa. Setelah kita tambahkan, baru kita turunkan perlahan-lahan hingga bunyi nadi brachialis yang pertama kali terdengar. Itu merupakan tekanan sistolik. Di sini pasien tekanan sistolik untuk brachialis itu adalah 100 mm Hg atau air raksa. Lalu kita bandingkan dengan tekanan sistolik pada area dorsalis pedis maupun tibial posterior. Letakkan manset sphygmomanometer di lengan, di kaki bawah. Lalu kita berikan gel di tibial posterior. Selanjutnya kita Doppler. Sama seperti tindakan yang di lengan, kita pompa sampai bunyi Doppler tidak terdengar. Lalu kita tambahkan 20 mm air raksa. Setelah itu kita turunkan perlahan-lahan dan dengarkan bunyi detak yang didengarkan oleh Doppler yang pertama kali. Itu merupakan tekanan sistolik pada area tibial posterior. Selanjutnya kita letakkan gel pada arteri dorsal, arteri tibialis dorsal. Letakkan Doppler, sama kita pompa sphygmomanometer hingga tidak terdengar lagi. Selanjutnya kita tambahkan 20 mm air raksa. Lalu kita turunkan perlahan-lahan hingga terdengar detak pertama. Itu merupakan tekanan sistolik dorsalis pedis. Pada tekanan tibial posterior, kita bandingkan adalah ABI itu adalah angka brachial index. Kita membandingkan antara tekanan sistolik pada brachial dan tekanan sistolik pada tibial posterior. Tadi didapatkan tekanan sistolik pada brachial itu adalah 100, sedangkan di sini juga tekanan sistolik pada tibial posterior itu adalah 100. Maka nilainya adalah 100 berbanding 100 itu adalah 1. Maka nilai ABI pada pasien itu 1, dapat dikategorikan ABI pada pasien itu normal. Untuk klasifikasi ABI, jika kurang dari 4, maka dapat menandakan adanya iskemi kritis. Lalu jika kurang dari sama dengan 5, maka menandakan iskemi berat pada area kaki. Jika ABI kurang dari sama dengan 0,6 sampai dengan 0,8, maka itu merupakan borderline perfusion atau perbatasan perfusi. Selanjutnya jika nilai ABI lebih dari sama dengan 0,9 sampai dengan 1,3 itu adalah batas normal,
Jika nilai ABI lebih dari 1,3 maka itu tidak normal, yang merupakan klasifikasi dari dinding pembuluh darah pada pasien diabetes mellitus. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian, bagian dari pengkajian pedis itu sendiri, yaitu E-nya adalah extend. Extend itu adalah kedalaman luka. Lalu kita perhatikan jika pasien ada luka, perhatikan tingkat kedalaman luka terdiri dari 3 grade. Grade pertama, luka hanya menembus sampai ke dermis. Grade kedua itu adalah luka sudah menembus jaringan subkutis, yaitu otot, tendon, dan fasia. Selanjutnya grade ketiga adalah luka sudah menembus jaringan tulang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pedis juga, bagiannya adalah infeksi. Kita harus kaji apakah ada tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi itu adalah pembengkakan pada area kaki. Maaf Ibu, saya periksa ya Bu ya. Perhatikan apakah ada pembengkakan pada area kaki. Lalu rasakan apakah ada peningkatan hipertermi pada salah satu sisi kaki. Apakah ada kemerahan pada kaki yang merupakan tanda-tanda infeksi. Perhatikan apakah ada eritema. Perhatikan apakah ada sepsis, osteomyelitis, apakah ada fasilitis, nyeri pada saat ditumit. Ibu ada nyeri nggak Bu di sini? Nggak ada ya. Di sini ada nyeri Bu? Tidak ada. Oke. Selanjutnya kita perhatikan apakah ada abses pada bagian kaki. Nah, untuk mengetahui tanda-tanda infeksi perlu juga kita melakukan pemeriksaan TTV atau tekanan darah, nadi, pernafasan pasien, suhu, yang juga kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar leukosit pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensori. Sensori Ibu, apakah ada rasa terbakar pada kaki Ibu? Tidak. Tidak ada. Apakah ada rasa nyeri? Ada. Ada. Nyerinya seperti tertusuk-tusuk? Iya. Iya, oke. Ibu, tadi saya lihat bahwa untuk pemeriksaan monofilamennya itu masih bagus ya Bu ya. Ibu masih bisa merasakan nyeri pada saat saya melakukan monofilamen. Untuk pemeriksaan sensori ini terdiri dari 2 grade. Grade pertama itu adalah normal apabila pasien masih sensori dalam batas normal, apabila pasien masih merasakan sensasi nyeri pada saat kita melakukan tes monofilamen. Sedangkan grade kedua itu sensori mengalami gangguan apabila sudah tidak ada rasa pada saat kita melakukan tes monofilamen. Baiklah Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan kaki pada Ibu. Tadi dapat diketahui bahwa pada pemeriksaan monofilamen itu Ibu masih merasakan rangsangan sensori yang saya sampaikan, yang saya berikan, yaitu Ibu masih merasakan nyeri pada saat saya melakukan monofilamen. Selanjutnya untuk temperaturnya tidak ada perbedaan antara kaki kanan dan kaki kiri ya Bu ya. Lalu untuk nilai ABI-nya juga masih normal, tidak ada perlukaan pada kaki Ibu, tidak ada tanda-tanda adanya ulkus. Sejauh ini masih dalam batas normal ya Bu. Namun untuk karena Ibu ada riwayat penyakit kencing manis, alangkah lebih baik Ibu melakukan latihan senam kaki atau perawatan pada kaki untuk melakukan pencegahan terjadinya luka ya. Lalu Ibu juga harus berhati-hati dalam menggunakan sendal. Lebih baik Ibu bisa melakukan pemeriksaan fisik pada kaki sesering mungkin untuk mengetahui apakah ada perukan atau tidak pada area kaki. Mungkin itu saja ya Bu ya. Ibu silakan beristirahat dulu. Apabila Ibu butuh bantuan, silakan pencet bel yang ada di tempat tidur Ibu. Saya permisi ya Bu.